Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selamanya kita diberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala penyakit, terutama virus corona. Kedua kalinya rahmat dan salam sudah dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya ingin bicarakan tentang menyikapi musibah. Karena manusia tidak lepas dari musibah. Bisa menimpa pada diri kita, kepada anak, kepada suami, kepada famili, kepada harta, pada jabatan, semuanya. Mesti orang itu akan ditimpa musibah oleh Allah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada yang musibahnya itu dianggap rendah menurut orang lain, tapi menurut dirinya sudah berat. Kenapa? Karena musibah oleh Allah diberi sesuai dengan kelasnya. Kalau kelasnya bupati, tidak mungkin musibahnya diberikan pada kelas Pak RT. Kan begitu? Musibahnya pada orang kaya tidak akan diberikan pada musibahnya orang miskin. Kalau musibahnya orang miskin paling kena penyakit gitu ya, kena batu, kena pilek. Tapi kalau musibahnya orang kaya bertengkar dengan istrinya karena suaminya kawin lagi gitu. Ya gitu ya. Iya. Kalau dia pejabat, musibahnya apa? Dituduh korupsi, kemudian dipenjara. Nah, itu kan musibahnya beda. Nah, maka oleh Allah itu diberikan musibah sesuai dengan kekuatan dan imannya masing-masing. Karena Allah tidak akan membebani ujian kepada hambanya ini melebihi dari kemampuannya. Cuman kita kadang-kadang kan kayak orang sekolah itu kan macam-macam. Ada anak kelas 3 SD itu menganggap pelajaran itu gampang, ujian itu gampang lulus. Kan begitu ya? Tapi ada anak kelas 3 SD itu kadang-kadang pelajaran masa berat, nilainya langsung A sama nggak ada yang bagus nilainya. Kan begitu ya? Jelek semua, macam-macam lah. Nah, kadang-kadang kita kan menganggap orang lain itu enak. Mungkin orang yang sedang tidak punya uang menganggap orang banyak uangnya itu enak. Kan begitu Bu ya? Orang yang tidak punya jabatan menganggap punya jabatan itu enak. Orang yang tidak punya anak menganggap punya anak itu sehat, enak. Kan begitu. Orang yang tidak punya suami menganggap punya suami itu enak. Ya maka itu kan orang itu kadang-kadang melihat enak, menganggap ketika dirinya itu selalu membandingkan apa yang tidak dimiliki dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kadang-kadang yang nggak punya suami ingin punya suami, setelah punya suami ingin punya suami yang ganteng, setelah punya suami yang ganteng ingin punya suami yang kaya, punya suami yang kaya ingin punya jabatan, yang punya jabatan ingin punya terus itu berlanjut terus Bu, kan begitu ya? Terus nggak pernah full, tidak pernah merasa cukup hidup itu. Dulunya umpamanya itu kayak tidak punya apa-apa ingin punya sepeda. Karena di sini jalannya sulit, minta sepeda motor. Enggak apa sepeda motor jelek-jelek, pokoknya hidup sehat katanya tidak gampang mati. Lama-lama ingin yang lebih bagus. Nah, setelah itu punya mobil, punya sepeda motor, ingin yang baru. Setelah itu punya yang baru, tidak cukup, tapi ingin yang gaya. Setelah itu ingin punya mobil enggak apa-apalah, walaupun enggak begitu bagus, penting enggak kena hujan katanya. Nah, setelah punya mobil ingin yang baru, terus gitu, tidak akan pernah puas. Nah, itulah kehidupan. Nah, maka orang itu kadang-kadang merasa dirinya terhormat, merasa sukses ketika oleh Allah itu diuji dengan kenikmatan. Tapi kadang-kadang itu merasa hina ketika diuji dengan kesulitan. Nah, contoh Allah memberikan contoh kepada seorang nabi yang diuji dengan ujian yang berat. Itu yang paling banyak diceritakan oleh orang itu tentang Nabi Ayub. Sampai Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, nikmal abdu Ayub. Sebaik-baiknya hambaku adalah Nabi Ayub.
Maksudnya pada zamannya. Pada zamannya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu siapa? Nabi Ayub itu diceritakan tentang kisah Sul Anbiya itu, walaupun bermacam-macam versi. Seperti yang penting Nabi Ayub itu adalah seorang nabi. Ya kalau orang nabi itu yang pertama apa? Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Baik itu yang hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia. Artinya menjalankan perintah Allah, baik itu yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan Allah. Salatnya bagus, puasanya bagus. Ya dengan salatnya Nabi Ayub tidak sama dengan salat kita bentuknya. Ya zikirnya bagus, ya zikirnya mungkin sesuai dengan zikirnya Nabi Ayub. Karena dia itu ketepatan kaya, dia itu berderma kekayaannya. Dia punya binatang ternak yang banyak, punya sapi, punya kambing, punya unta. Dia dermakan kepada orang. Nah, kemudian dia punya punya tanaman-tanaman, punya anggur, punya kurma. Dia dermakan pada orang. Nah, karena dia seorang nabi, dia berdakwah supaya dia masyarakat itu menyembah Allah, supaya masyarakat itu tidak menyekutukan Allah, supaya masyarakat itu menghindari perbuatan maksiat. Nah, lebih dari itu dengan keluarganya itu harmonis. Dia menyayangi istrinya, menghargai istrinya, menghormati istrinya, menyayangi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik, beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu Nabi Ayub. Nah, kebaikan Nabi Ayub sedemikian rupa itu dipuji oleh semua manusia. Semua, bahkan mereka pun merasa kagum dengan kebaikannya Nabi Ayub itu. Cuman iblis yang enggak kagum. Lalu iblis itu menurut riwayat itu usul pada Allah. Ya Allah, hambamu yang namanya Ayub itu baik, beribadah kepadamu. Karena apa? Karena nomor satu dia punya kekayaan yang banyak. Cobalah, ingin saya lihat. Kalau nanti dia tuh jadi miskin, apa kata beribadah kepadamu ya Allah. Singkat cerita, Allah membuktikan kepada iblis itu bahwa Nabi itu adalah seorang yang sabar menerima musibah. Singkat cerita apa? Ternyata itu terjadi kebakaran kandang-kandang ternaknya itu. Karena terjadi kebakaran apa? Kandang ternaknya mati. Kemudian juga apa yang terjadi? Maka itu tanaman-tanamannya terjadi kebakaran. Maka anggurnya mati, kurmanya mati. Jatuhlah miskin. Nah, biasanya kalau sudah miskin itu biasanya apa? Kadang-kadang orang kan dijauhi. Kalau dulu kaya semuanya bilang le. Kan begitu ya? D. Kadang-kadang ba katanya. Setelah miskin gak ada yang nyapa gitu ya. Iya Pak ya? Iya. Kata Ahmad Syauqi, indama kuntu ghaniyan kullun nasi yakhulluni wa indama kuntu khairan faqulun nasi yubiduni katanya. Ketika aku masih kaya semuanya mencintaiku, menyayangiku, tapi ketika aku miskin semuanya menjauhiku. Apa yang terjadi setelah jatuh miskin? Sudah oleh orang itu sudah dijauhi, lalu datanglah iblis. Wahai Ayub, coba kamu dulunya kaya, sekarang jatuh miskin. Berarti kamu sudah dibenci oleh Tuhanmu. Untuk apa kamu beribadah kepada Tuhanmu? Untuk apa kamu berdakwah, mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Tuhanmu? Sudahlah, kamu enggak usah ibadah, sudah. Apa jawab Nabi Ayub pada iblis? Saya bersyukur kepada Allah. Walaupun sekarang ini miskin, tapi saya sudah pernah kaya dan kayanya bertahun-tahun. Coba dibandingkan. Banyak manusia sejak lahir sampai mati dalam keadaan miskin. Kata Nabi Ayub ya. Jadi ketika dia jatuh miskin, digoda oleh iblis supaya tidak beribadah kepada Allah karena jatuh miskin, apa kan jawabannya? Alhamdulillah, walaupun sekarang saya miskin, tapi dulu pernah kaya. Sedangkan banyak orang sejak lahir sampai mati miskin. Wah, katanya iblis. Ternyata Nabi Ayub itu nggak bisa digoda juga karena kemiskinan. Lalu mengusul kepada Allah lagi. Iblis itu datang, ya Allah, dia itu tetap beribadah kepadamu karena apa? Karena punya anak yang menyayangi, punya istri yang menyayangi, punya tetangga dan teman yang menyayangi. Apa yang terjadi? Coba anaknya dibikin mati. Singkat cerita, lalu anaknya ditimpa penyakit dan meninggal semua. Wah, coba bayangkan. Lalu iblis datang kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, coba lihat. Anakmu sudah meninggal. Berarti kamu sudah dijauhi oleh Tuhanmu. Kamu sudah terlupakan oleh Tuhanmu. Kamu sudah dibenci oleh Tuhanmu. Untuk apa kamu beribadah kepada Tuhanmu? Apa katanya Nabi Ayub? Jawab lagi, Alhamdulillah, saya pernah punya anak walaupun sudah meninggal. Daripada tangga saya mulai menikah sampai mati tidak pernah punya anak. Bersyukurlah saya punya anak walaupun sekarang sudah tidak punya. Kalah lagi iblis.
Singkat cerita apa lagi? Singkat cerita apa? Datang kepada Allah iblis lagi. Ya Allah, itu Nabi Ayub itu, atau Ayub dalam bahasanya iblis, dia itu beribadah kepadamu karena badannya sehat. Coba dia sakit. Nanti biasanya kalau orang sakit kan begitu Pak ya, Bu ya. Kadang-kadang sampean sakit sedikit, sakit kepala, sudah malas bangun subuhnya ya. Iya Pak ya. Sampean pusing, suruh salat subuh, sulit. Iya Pak ya. Kadang-kadang marah-marah pada suaminya. Saya sudah sakit nggak diperhatikan gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah sakit itu semuanya dimarahin anaknya. Apalagi kalau sudah sepuh punya anak, sudah menikah bilang, kalau sudah sakit sudah nggak menjenguk, sudah lupa. Waduh, sudah biasanya begitu. Lah apa yang terjadi? Lalu dia dibikin sakit oleh Allah dan penyakit kulit, yang kulit itu kemudian mendapatkan fitnah dari masyarakat bahwa penyakitnya Nabi Ayub itu adalah penyakit kulit yang menular. Ya kalau sekarang mungkinlah corona lah kalau sekarang gitu. Jadi akhirnya apa, dia itu dikucilkan sampai istrinya itu tadi yang mencintai itu semuanya meninggalkan dia. Wah, akhirnya apa? Dia harus tinggal seorang diri di tengah padang pasir yang menurut itu di atas gunung, di daerah dataran tinggi, dan dia itu hanya menempati tempat yang kecil kemudian ditutup dengan pelepah kurma. Coba bayangkan, hidup di padang pasir sendirian, ditinggal istri, ditinggal orang. Itu menurut riwayat sakitnya 7 tahun. Apa dia itu goyah? Lalu datang iblis kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, engkau sudah jatuh miskin, sudah anaknya meninggal, dijauhi oleh istrinya, kamu hidup sendirian dan sakit. Untuk apa kamu beribadah kepada Tuhan? Apa jawab Nabi Ayub? Walaupun saya sekarang sudah sakit, saya bersyukur kepada Allah karena pernah sehat dan bertahun-tahun. Dibandingkan ada banyak orang itu mulai lahir sampai mati sakitan. Coba. Jadi dia tuh berpikir, Allah beribadah kepada Allah, sudah dijauhi panjang sana sini. Akhirnya setelah 7 tahun Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, apa yang supaya Nabi Ayub itu menghentakkan kakinya ke depannya, lalu sudah dihentakkan keluar air dan air diperintahkan untuk pakai mandi, ternyata sembuh penyakitnya itu. Kemudian setelah itu dia kembali berdagang dan kemudian kaya raya. Nah, setelah kaya raya itu istrinya datang lagi. Nah, biasa kadang-kadang ya. Kalau satu miskin dijauhi, setelah kaya didatangi lagi. Nah, coba ingin sampaikan kepada kita di mana manajemen Nabi Ayub menghadapi musibah itu. Ketika dirinya itu diuji oleh Allah dengan kekayaan, maka kekayaannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika diuji dengan kesehatan untuk beribadah kepada Allah, untuk berdakwah di jalan Allah. Ketika diuji dengan kekayaan, maka kekayaan dipakai didermakan di jalan Allah. Ketika diuji balaan hasanah. Tapi ketika diuji dengan balaan sayiatan, dengan kesulitan, apa yang terjadi? Dia itu ketika hartanya itu hancur, hilang, jatuh miskin, tetap tidak goyah. Tetap anaknya meninggal, tetap kepada Allah. Ketika dia dikena penyakit, tetap beribadah kepada Allah. Artinya apa yang kita ambil pelajaran? Bahwa manusia ini akan ditimpa oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Cuman bagaimana kita menyikapi ujian itu. Dan orang itu pasti mempunyai ujian masing-masing. Cuman anggapan orang itu aja enak. Orang itu akan merasa enak ketika apa yang diberikan Allah diterima dengan tulus. Yang diberikan ketepatan gemuk, syukur alhamdulillah saya gemuk. Sehingga orang tidak suudon kepada saya, tidak diberi makan oleh suami saya. Gitu kan. Nah, kayak yang ketepatan kurus, kayak saya alhamdulillah kurus apa. Oleh orang suntuk disangka tirakat terus gitu. Kalau naik becak langsung setuju. Kenapa? Nggak khawatir, nggak berat gitu kan. Kalau beli baju kainnya sedikit, kira-kira begitu. Jadi kita disyukuri, alhamdulillah kurus karena bisa lari lebih cepat. Kalau saya waktu saya umroh itu, kenapa? Saya badan itu kurus, jadi lebih cepat gitu kan. Jadi syukuri semua aja. Yang ketepatan punya suami ganteng, alhamdulillah punya suami ganteng. Ketepatan punya suami tidak ganteng, alhamdulillah tidak khawatir hilang gitu. Gak ada yang mengambil gitu. Ya begitu pun laki-laki punya istri cantik, alhamdulillah saya punya istri cantik, bisa menguatkan iman saya.
tidak senang pada laki perempuan lain. Sebaliknya yang punya istri jelek, alhamdulillah, walaupun naik lane tidak khawatir ada yang bawa gitu. Itu iya yo, punya istri cantik kayak artis misalnya, ya kayak Syahrini lah kira-kira begitulah. Lalu naik lane, khawatir suaminya jangan-jangan dibawa lari oleh orang. Tapi kalau jelek ya tidak tak kira hilang leng celeng tak kira udah ngibul gitu. Jadi gitu. Nah, bagaimana kita ini ketika sehat, alhamdulillah dengan sehat kita bisa beribadah, bisa berjuang. Ketika sakit, alhamdulillah ketika sakit. Kenapa? Saya bisa menyendiri berzikir kepada Allah, menyendiri merenungi nikmat Allah. Kita semuanya ini enak. Kenapa? Karena Allah itu memberikan musibah pada orang itu paling tidak ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Karena Allah mengampuni dosa itu dengan 3 cara. Cara yang pertama Allah mengampuni dosa itu karena Allah berkehendak mengampuni dia. Yaghfiru liman yasha. Sudah Allah itu mengampuni orang yang Allah kehendaki. Ya mungkin kita ini tak apa-apa sudah diampuni. Yang kedua Allah mengampuni dosa ini kita dengan cara bertobat. Dibaca istighfar, baca salawat, kemudian diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu dengan cara dibikin sakit itu yang gratis. Maka di dalam kitab Nubabul Hadis itu diceritakan Imam Syuuti itu kalau ada orang sakit itu oleh Allah dicabut 3 hal yang dicabut. Yang pertama dicabut itu adalah kesehatannya. Coba orang sakit enggak segar, Bu. Lemes kan gitu ya. Yang kedua yang dicabut apa itu? Rasanya, zauknya apa ya? Makan itu kan enggak enak lagi. Ya kalau ada orang sakit makan enak ya enggak sakit itu ya. Terus yang ketiga itu adalah dosanya. Nah, dosanya ini ketika orang itu ketika dia itu sakit dan sabar, diterima bahwa ini merupakan ketentuan Allah, terima dengan ridha. Nanti ketika sembuh oleh Allah yang 2 dikembalikan, yang 1 ditahan. Tadi kesehatannya dulu yang lemes itu dibagiin seger kembali. Kemudian yang dulu makan gak enak kembali enak lagi. Tandai Madura nguangu. Apa katanya orang sini? Sama Bu ya. Cerakas ya. Jadi pemainnya sakit, kadang-kadang kan makannya jadi banyak ya. Nah kata dari Madura, nguangu mari sakit lah gitu. Kemaruk ya ada itu. Kemudian yang ketiga ini kalau sabar dosanya ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan. Tapi kalau nggak sabar dikembalikan lagi. Dalam hadis riwayatkan Imam Abu Daud diceritakan dari Ummul Ala. Ummul Ala itu bercerita satu ketika dia sakit. Nah ketika sakit lalu Rasulullah menjenguknya. Lalu ketika Rasulullah menjenguk, Rasulullah menyatakan, "Absyiri ya Ummul Ala." Saya berikan kabar gembira wahai Ummul Ala katanya. Jadi berikan kabar gembira. Juga orang sakit kalau Rasulullah diberikan kabar gembira. Apa Rasulullah? Inna maradal muslimi yudhibullahu bihi al-khataya kama yudhibun naru khabasal zahabi wal fiddati. Kata Rasulullah, sungguhnya sakitnya orang Islam itu dijadikan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Seperti halnya api dapat menghilangkan karatan-karatan emas dan perak. Itu riwayat Imam Abu Daud. Artinya apa begini? Jadi kalau sampai ini umpamanya kena musibah seperti sakit, sampean sabar, maka membuat hapus dosanya. Umpamanya sampean punya musibah, tidak punya uang, susah cari uang, sabar, itu akan menghilangkan dosa. Punya suami yang suka marah-marah, beda Bu ya, cerita laki kita kikiran Bu ya. Nggak ada ya. Anda yang mutu kikiran kerap dan cerang-rang. Ada tak? Semoga nggak ada. Nah kita sabar, diterima dengan tulus. Sampai bilang punya suami marah-marah, aduh alhamdulillah punya suami daripada yang nggak punya. Kan bersyukur kan. Saya singkuyonan kalau istri marah-marah, oh syukur saya mau bisa marah saya bilang. Berarti sehat kalau bisa marah gitu kan. Aduh iya. Coba kalau sudah sakit, susah juga. Oh dia nggak marah kenapa? Karena sakit susah juga jadi suami kan. Jadi kita sabar. Dan itu akan menghilangkan dosa. Katanya Gus Baha di ceritanya saya pernah mendengarkan videonya. Dia bercerita tentang hubungan suami istrinya. Itu kalau katanya istri sampai gini, Gus, ayo saya lawan ini. Kalau marah kok nggak dilawan, saya biar ada musuhnya.
Jadi istrinya marah dia tenang aja gitu kan. Apa kata Gus Bah jawabnya? Kalau kamu marah pada saya bersyukur kepada Allah. Loh, memangnya kenapa? Saya benar mendapatkan pahala gratis. Karena kalau kamu tuh santun, baik, untuk mendapatkan pahala apa? Harus saya beliin baju, mengeluarkan uang. Harus dibelikan bakso, keluarkan uang. Tapi kalau kamu marah-marah kan gak usah saya mengeluarkan uang, dapat pahala katanya. Jadi tenang aja dia gitu kan. Itulah contoh kita ini menjadi orang sabar. Itulah. Jadi kita ini oleh Allah diberikan musibah, kesulitan berupa sakit, punya masalah dengan tetangga, maka itu harus terima dengan tulus karena itu mungkin cara Allah untuk mengampuni dosa. Tapi jangan sampai minta musibah itu. Sudahlah, karena kita ini akan diberikan ujian oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Jangan minta ujian di luar kemampuannya. Oh, kalau begitu saya ingin diuji, ya enggak juga. Kalau sampai tingkatan SD jangan minta ujian SMP, enggak mampu. Ya udah, diterima dengan tulus. Karena ujian itu ada kadang yang berupa nikmat, ada yang berupa kesulitan. Kemudian yang kedua, Allah itu memberikan ujian musibah kepada orang itu untuk mendekatkan, untuk bikin hambanya itu dekat kepada Allah. Coba Bu, kalau sampean punya sepeda motor, mati di jalan sepeda motornya, ya, sampean sendirian atau paling tidak boncengan dengan anaknya, dihidupin nggak bisa, di starter ya, nggak hidup. Apa yang sampean lakukan? Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, diinjak lagi. Iya Pak ya? Coba sampai sepeda motornya baru, klik langsung hidup. Baca bismillah atau enggak? Cret, kadang-kadang baca doa safar aja lupa. Iya Pak ya? Jadi sampean ini ternyata sepeda motornya rusak itu oleh Allah dibikin apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ingat. Coba sampean kalau waktunya arisan bayar atau cicilan sepeda motor tiba akhir bulan, nggak punya uang, doa nggak kira-kira? Doa, baca selawat, baca istighfar, baca Quran, kalau perlu tahajud malam hari, ya Allah, besok bantu bayarnya ini, ya Allah bayarnya cicilan sepeda motor. Saya ini melihat tetangga ini iri, ya Allah. Kalau tetangga punya sepeda motor lama, tapi dia itu ada sejuta kenangan, ya Allah. Tapi saya punya sepeda motor baru adalah 1 juta cicilan, ya Allah. Ya Pak ya Bu ya. Apa ingat kepada Allah sampean? Ingat, iya Pak ya. Coba kalau sampean naudzubillah anaknya sakit. Nah, apa sampeannya? Sambil gendong. Ingat kepada ya Allah, baca Fatihah, baca selawat supaya cepat disembuhkan. Iya Pak ya. Nah, maka ternyata kesulitan itu dengan cara Allah untuk sama itu ingat kepada Allah. Cara Allah supaya sampean ini dekat kepada Allah. Nah, kadang-kadang Allah tuh berkehendak pada sampean akan diberikan 3 hal. Yang pertama akan diberikan oleh Allah pengampunan karena baca istighfar. Kemudian diberikan kedekatan karena sampean beribadah kepada Allah. Yang ketiga apa? Akan diberikan nikmat yang sampean minta. Karena nikmat ini akan terasa kalau sebelumnya tidak punya Bu. Iya Pak ya? Kalau sebelumnya sampean nggak punya uang kan nikmat punya uang. Iya Pak ya? Kalau sampean sebelumnya sampean itu sakit ketika sehat, nikmat nggak kira-kira? Nikmat. Kalau sebelumnya sampean tidak punya anak lalu punya anak, nikmat atau enggak? Nikmat. Kalau dulu sampean itu punya tetangga yang cerewet lalu nggak cerewet, nikmat nggak kira-kira? Jadi maka Allah itu kan itu nikmat, oleh Allah diberikan agar supaya terasa itu nikmat, gitu. Nah maka karena itu jadi kita ini oleh Allah itu diberikan kesulitan itu tujuannya apa? Supaya dekat kepada Allah. Karena dengan cara Allah kalau nggak diberi kesulitan itu tidak dekat. Nah, itu yang terjadi, yang saya rasakan ketika susah mikirin santri meler itu bangun, ya Allah, gua punya santri model kayak ini, gitu. Bangun tengah malam. Nah, kayak 3 hari yang lalu saya merasa susah gitu. Anak saya telepon ke saya di rumah sakit nih katanya. Nah, terus dokter itu memberi obat, saya takut karena obatnya cerita pada saya. Anak saya kan ada di Mesir, Bu. Ya kan di sana memberikan dosis Arab bukan dosis Indonesia gitu kan. Nah, jadi susah sih Allah, saya bilang gimana ini? Mau ke Mesir sulit apalagi sekarang cari visa ke Mesir itu sulit karena kondisi corona kan nggak gampang kita mau pergi ke luar negeri. Susah ya Allah gitu. Saya cerita sama istri.
Istri melihat, saya melihat air mata menetes. Kok tumben kamu menangis, gak ada apa katanya. Iya, saya itu posisi sulit. Saya bilang, kenapa? Saya ditelepon, anak ini sakit. Sementara ini sakitnya di Mesir, saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Lah baru ingat, ya Allah, semoga diberikan kesembuhan. Aduh, lalu dia berdoa, baca sholawat. Itu ingat. Coba kabarnya sehat-sehat. Lupa baca sholawat itu. Nah, akhirnya apa? Kita jadi kadang-kadang Allah itu memberikan ujian kepada kita, cara Allah supaya kita dekat kepada Allah. Itu. Coba, ibu bukan begitu Bu ya? Sampai kalau susah kadang-kadang biasanya enggak sholat lebih awal, sholat lebih awal. Kadang-kadang enggak baca Quran, baca Quran. Tapi setelah selesai lupa lagi. Yang parah itu orang sudah sengsara lupa pada Allah. Kadang-kadang cuma pisu-pisu. Maka orang yang Allah paling senang itu orang diberi nikmat bersyukur kepada Allah. Yang kedua diberikan musibah itu sabar. Yang Allah benci ada dua. Orang setelah diberi nikmat itu sombong, setelah diberi musibah tambah jauh. Itu tambah parah gitu lah. Kemudian yang ketiga apa? Allah untuk menaikkan derajatnya. Terutama ini orang-orang yang soleh seperti kayak para nabi, para rasul, yang ulama-ulama, pejuang kesehatan, pejuang kemanusiaan, beri ujian oleh Allah. Kadang-kadang difitnah, harus masuk penjara, bahkan kadang harus mati. Itu ada Allah, cara Allah untuk meninggikan derajatnya. Kenapa? Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, sumal amsal fal amsal. Farrajulu yubtala ala hasabi dinihi." Kata Rasulullah bahwa yang paling tinggi ujiannya itu para nabi. Kemudian yang tingkatannya di bawahnya, dan kemudian orang itu diuji sesuai dengan tingkatan agamanya. Mungkin kalau kayak tingkatannya umpamanya kayak Hasyim Asy'ari, beda dengan tingkatannya kayak kita. Kalau tingkatannya misalnya kayak Miftahul Ahyar, ya beda dengan kita. Kalau ujiannya Gus Bahak, beda dengan kita. Kenapa? Sesuai dengan tingkatannya. Begitu pejuang-pejuang lain, mungkin dia difitnah, bisa difitnah macam-macam, dia harus masuk penjara atau harga dirinya harus hancur. Itu ujian dari Allah untuk kesabaran kita, untuk menaikkan derajat. Kadang-kadang dia sampai mati kelihatannya dia tidak nampak, tapi begitu meninggal baru kelihatan dia kebaikannya. Dan banyak tokoh-tokoh ulama kita kayak Hamka, masa hidupnya difitnah, tapi begitu dia meninggal baru terlihat kehebatan dia. Begitupun yang lain seperti kayak Gus Dur difitnah, begitu wafat dia ketahuan bahwa dia orang itu yang jujur dan hebat. Maka karena itu kita itu diminta dalam kehidupan ini supaya kita sabar. Maka bagaimana cara menyikapinya musibah ini? Yang pertama kita ini harus yakin kepada Allah bahwa musibah ini akan berlalu. Kalau kita ini sudah punya optimisme kan senang Bu. Coba sampean sakit, punya perasaan yakin akan sembuh. Bingung nggak kira-kira? Beda kalau bilang tidak mungkin, dokter nggak mungkin sembuh ini. Tambah hidupnya putus asa kan? Melongso nggak kira-kira? Melongso coba, pasti sembuh. Sebentar lagi saya sembuh. Jadi hati itu jadi tenang. Kenapa? Punya optimis. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita menjadi tenang. Maka kita setiap kesulitan dihadapi dengan apa? Dengan optimis. Kalau sakit kita yakin akan sembuh. Kalau kita ini punya masalah ekonomi, mesti kita akan mendapatkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ketika punya masalah keluarga, pasti Allah akan berikan keharmonisan. Ketika mempunyai masalah dengan tetangga, mesti kita ini akan nantinya itu akan diberikan tetangga yang menyenangkan. Kalau bisa optimis, maka akhirnya apa? Kita akan menjadi ini. Kemudian yang kedua apa? Kita ini banyak curhat kepada Allah. Kadang-kadang curhatnya sekarang apa? Curhatnya di FB, bertengkar dengan suami. Curhatnya di mana? Di FB, akhirnya tambah parah. Iya, punya masalah dengan saudaranya, bercerita di mana? Di IG. Nah, tambah parah. Allah disuruh baca statusnya orang sekarang ini. Iya kan, kalau ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga amal ibadahnya diterima. Jadi diberi kerjaan suruh baca FB. Doanya di mana gitu kan? Diberi orang meninggal kiriman lahumul Fatihah, dikirimin surat Al-Fatihah. Akan dapat pahala dengan itu. Ya enggak lah bacain Fatihah gitu. Nah, kita banyak kalau punya masalah apa? Kita harus mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Minta itu jangan doanya yang diperbanyak, Bu, ibadahnya. Contohnya begini. Saya sebagai seorang anak,
ingin minta uang kepada bapak supaya diberi, apa yang harus saya lakukan lebih dulu? Apa harus Pak minta uang Pak? Diberi nggak kira-kira? Apa yang lebih dulu? Berbuat baik, kayak punya anak sampean nih, anaknya langsung minta, Bu, minta uang Bu. Diberi nggak kira-kira? Coba diam. Kalau anak kecil lalu ngambil Quran, baca Quran, suaranya enak, ibunya dipijet-pijet gitu ya, ditemani. Apa perlu minta apa enggak? Enggak perlu tanyakan minta apa nak. Kan kira-kira begitu ya? Iya Pak ya? Jadi begitu minta langsung ya wis ambil itu. Kenapa? Karena diawali dengan apa? Berbuat baik. Iya Pak ya Bu? Ya begitu kita. Kok ada Allah? Maaf ya Allah. Anak saya sakit ya Allah, disembuhkan ya Allah gitu. Ya enggak sembuh. Coba diawali dengan baca Quran, lalu bersedekah, kemudian lalu berdoa. Maka insya Allah doanya diterima oleh Allah. Sekarang enggak, doanya panjang, ibadahnya pendek. Iya Pak ya? Amal baiknya pendek, doanya panjang. Coba dibalik. Sudah doanya pendek, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan, berikan kebaikan yang telah diberikan kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Sudah pendek aja. Tapi ibadahnya patang kayak Nabi Muhammad. Kadang-kadang doanya panjang berjam-jam, diminta semuanya. Sholatnya geledek. Iya, ibaratkan begini lah. Kalau kita mengibaratkan anaknya sampean pun, kalau punya anak sampean meler, lakon kebut-kebutan, diomongin nggak mau mendengarkan, tiba-tiba minta uang, diterima nggak kira-kira? Diberi nggak kira-kira? Enggak kan? Malah pun jatuh, wis nggak saya ambil, udah kamu mati saya biarkan gitu. Iya Pak ya? Coba kalau dia itu baik, rajin sholat, berjamaah, baca Quran, ketika diomongin orang tua memperhatikan, belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu ada orang tuanya punya pekerjaan langsung diganti, dibantu. Orang tuanya menawarkan, minta apa nak? Iya Pak ya? Iya begitu. Begitupun kita. Kenapa kita ini perlu beribadah kepada Allah? Dan kalau kita ibadah kita tidak pantas, kenapa perlu datang kepada ulama yang ibadahnya baik? Kita nggak pantas diterima. Barangkali karena ulama yang mendoakan lalu kita diterima. Nah itulah. Maka karena itu kita ini apa dengan cara yang kedua? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Diterima dengan tulus. Kita harus punya keyakinan kepada Allah bahwa apa yang diputuskan Allah itu yang terbaik. Walakal hamdu ala ma qadait. Apa yang diputuskan Allah yang terbaik. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, asya an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kadang-kadang yang dianggap kita itu baik ternyata tidak baik. Sebaiknya yang menurut kita dianggap itu tidak baik ternyata itu baik. Maka Allah asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Kadang-kadang yang kamu tidak senang itu terbaik pada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ternyata menurut kamu itu tidak enak, tidak menyenangkan, ternyata ada yang kamu sukai ternyata tidak baik. Maka kita harus nurut kepada Allah. Karena Allah kadang-kadang memberikan kesulitan kepada kita supaya kita lebih dewasa. Dan itu yang saya alami. Kadang-kadang saya alami terus. Saya yang terakhir diceritakan oleh anak saya perempuan. Dia itu dari ketemuannya dari Mesir, dia mau pergi ke Alexandria. Alexandria ini perjalanan 5 jam lah. Mungkin kalau naik kereta sekitar 5 jam 7 jam. Nah singkat cerita, anak saya itu mau pergi ke Alexandria, sudah beli tiket. Ternyata karena macet terlambat nggak bisa naik kereta itu. Melongso sekali. Kedua bayar kereta yang bagus, ternyata nggak jadi naik. Sudah singkat dia pulang, sudah beli tiket, ya biasalah terlambat itu. Singkat cerita setelah 2 jam kemudian ada berita, ternyata kereta itu kecelakaan. Kereta itu kecelakaan dan banyak menelan korban. Ada yang mati, ada yang luka. Coba ini cara Allah. Coba andaikan tidak terlambat, kan ikut dalam kecelakaan kereta itu kan. Tapi Allah bikin kamu selamat. Tapi dengan cara apa? Ternyata terlambat. Nah, itu gambaran nyata diceritakan pada saya antara bahagia dan sedih gitu ya. Bahagia, selamat gitu ya. Andaikan dia, ya semuanya cara Allah lah. Allah menyelamatkan dia itu dengan apa? Kok macet? Biasanya di Kairo, dia kan dari di Kairo di Al-Azhar mau pergi ke rel ke stasiun kereta, ternyata macet total. Tak biasanya, sehingga terlambat bis itu. Begitu nyampe kereta sudah berangkat, udah mangkel, merungso gitu. Tapi begitu dengar cerita 1-2 jam kemudian kereta itu kecelakaan dan korban, alhamdulillah saya terlambat. Untung saya nggak bisa naik kereta tadi. Nah, itulah
gambaran-gambaran kita ini, kenapa kita ini harus husnudzon kepada Allah bahwa apa ini putusan Allah itu yang terbaik. Kadang-kadang yang pantasnya kita ini kaya, alhamdulillah kaya, kita syukuri. Mungkin pantasnya punya jabatan, maka kekayaan itu harus kita syukuri. Tapi mungkin kepantasnya kita menjadi rakyat jelata, ya harus kita syukuri. Bagaimana menjadi rakyat jelata yang baik. Ya, mungkin pantasnya itu menjadi orang kaya, ya kaya bagaimana bersyukur. Tapi ketepatan kita tidak menjadi orang kaya. Mungkin kalau sempat jadi orang kaya tidak ikut pengajian ini, ngapain ngaji di musola kecil-kecil begini? Wah, diamnya apa di hotel? Kira-kira begitu kan? Iya kan? Kan gitu Bu ya. Justru mungkin sampean cara Allah hidup sampean tenang, hidup tentram, tidak banyak masalah. Mungkin dengan cara Allah tidak kaya seperti orang-orang yang lain, sibuk arisan, sibuk macam-macam lah gitu ya. Ya, saya ini kan sering ketemu dengan orang kaya. Tidurnya kalau di Jember itu di Aston, kalau di Majang itu di GM, ya ketemulah. Tapi begitu makan pagi itu acaranya isinya ngelongso kok, punya masalah anak, punya suaminya cemburu dengan suaminya dan macam-macam lah, sama lah aja begitu suaminya ngeluh gitu. Kadang-kadang yang nggak ngeluh dengan penyakitnya, kalau makan dengan saya itu nggak berani makan sate kambing, nggak berani makan udang, nggak berani makan cumi-cumi, nggak berani makan ini, makannya apa? Tempe. Terus tehnya tidak bergula, kenapa? Karena punya kencing manis. Padahal mobilnya itu apa CRV. Nah, sementara saya punya teman, terutama anak santri, ya mobilnya naik lin. Kalau suruh makan dihabisin semua gitu. diberi sate kambing tanya kirongkel gitu kan. Daki gole dihabisin, waduh gitu. Nah itu rahasia Allah. Saya kadang-kadang guyonan, ketika masih muda tidak bisa makan yang enak-enak karena tidak punya uang. Setelah tua banyak uang tidak bisa makan enak karena punya penyakit. Itu dah rahasia Tuhan. Ya Pak ya, apalagi ibu ini kan orang yang ngerti dunia medis, nggak usah diceritakan oleh saya tentang dunia itu. Itulah mungkin dari saya sebagai pengantar, barangkali ada pertanyaan. Tapi sebelum itu marilah kita membiasakan diri kita ini husnudzon kepada Allah. Dan membiasakan diri dalam kondisi apapun kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti sebuah iman. Dalam kondisi apapun saya yakin bahwa kita ini hanya satu. Bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadah mahdah yang sifatnya hablum minallah atau hablum minan nas. Dan kita yakin bahwa yang terbaik itu yang diputuskan oleh Allah. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.